Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba episode spesial Ramadan. Dengan saya, Az-Zahra Aulia Fitri, akan menyajikan cerita-cerita yang menarik, informatif, dan menginspirasi, di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah bagi yang menjalankan. Semoga kita tetap diberi kelancaran dan istiqomah sampai akhir nanti. Nah, tak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Sedikit lagi kita akan memasuki bulan yang penuh kemenangan, yaitu bulan Syawal. Maka dari itu, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang harus disiapkan untuk memasuki bulan Syawal. Dengan narasumber kita yang sangat hebat, yaitu Ustadz Haikal Ma'ruf, selaku Ketua Bidang Dakwah Forum Komunikasi Mubalik Muda Kota Blitar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Zahra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Masih semangat puasanya Kak Zahra ya? Masih, Alhamdulillah Ustadz. Ya. Baik, tidak terasa ya Ustadz, kita sudah berada di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Sedikit lagi kita sudah memasuki bulan Syawal, bulan yang penuh kemenangan. Alhamdulillah. Bulan Syawal ini kan sering dinamakan dengan bulan kemenangan, gitu Ustadz. Nggih. Sebenarnya apa konteks kemenangan dari bulan Syawal ini Ustadz? Baik, terima kasih Kak Zahra. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan Kak Zahra yang pertama, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh Sobat Unisba dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di detik-detik terakhir, kita bisa bilang ini Kak Zahra, di bulan Ramadan ini dengan sukses luar biasa. Amin, ya. amin ya Rabbal. Terus terkait dengan pertanyaan Kak Zahra tadi, bahwasanya apa makna daripada kemenangan di bulan Syawal ini? Kak Zahra, kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana itu kita digembleng. Jadi digembleng secara lahir, secara batin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan lapar dan juga haus dan juga sesuatu yang membatalkan puasa, yang mana semuanya itu menurut kita sebagai manusia lumrah itu adalah sesuatu yang nikmat Kak Zahra. Kita bisa bayangkan orang sing kulinane sarapan, lah isuk gak sarapan kuwi kan yo sesuatu yang sangat tidak nikmat saya kira kan begitu. Terus kemudian seseorang sing kulinane ngapunten, ini kalau teman-teman kita atau kakak-kakak kita, saudara-saudara kita yang sudah punya suami atau istri, panjenengan paham sekali. Terus kemenangan di bulan Syawal ini adalah maknanya kita berhasil mengalahkan daripada hawa nafsu kita. Jadi nafsu di duniawi itu kalau kita lihat itu adalah sesuatu yang nikmat ya. Kalau kita lihat secara sekilas. Tapi kenapa oleh Allah itu di bulan Ramadan itu dibatasi? Di bulan Ramadan itu sangat dilarang seperti makan, minum, kemudian berkumpul suami istri dan seterusnya. Itu adalah simbol bahwasanya ketika nanti kita masuk di bulan Syawal itu kita siap untuk menghadirkan kemenangan dalam diri kita, terutama dalam hal mengalahkan yang namanya nafsu duniawi. Kita teringat Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat ketika pada saat itu melaksanakan perang Badar. Setelah perang Badar usai, Rasulullah itu pernah dawuh Kak Zahra. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi kita itu sebetulnya pulang dari jihad yang kecil. Jihad yang kecil bagaimana? Para sahabat bingung. Lalu Nabi Muhammad itu menjawab, ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Apa jihad yang besar itu ya Rasulullah? Ketanya para sahabat. Kanjeng Nabi dawuh, jihad yang akbar, jihad yang besar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Jadi
konteks dan inti daripada kita merayakan Idul Fitri di bulan Syawal ini adalah kemenangan kita, ini adalah kebahagiaan bagi kita dalam rangka setelah sebulan penuh kita menahan nafsu duniawi yang mungkin ketika kita itu terlalu menuruti nafsu duniawi itu justru akan menjerumuskan kita ke dalam lembah kehinaan. Kira-kira begitu Kak Zahra. Berarti kemenangan itu menang dari hawa nafsu kita sendiri. Itu yang paling penting itu. Yang paling penting itu. Hawa nafsu itu luar biasa. Mempengaruhi manusia dari segala hal. Lahir batin hawa nafsu itu, terutama bisikan-bisikan setan yang kadang kita itu tidak bisa tidak bisa menahan itu gitu. Iya. Itulah godaan terbesar bagi kita. Kira-kira seperti itu. Kalau arti kemenangan sendiri itu menang dari hawa nafsu, mungkin untuk kriteria kita bisa dinilai benar-benar menang pada hari raya tersebut. Oke, terima kasih Kak Zahra. Ini adalah salah satu poin penting yang sering saya sampaikan dimanapun forum itu, Sobat Unisba, bahwasanya tolok ukur atau apa yang menjadi tanda bahwa kalau kita itu menang di Idul Fitri ini setelah kita melewati 1 bulan penggemblengan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang punya rasa kemenangan dalam dirinya itu pasti setelah bulan Ramadan itu intensitas ibadahnya semakin meningkat. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kita ibadah di bulan Ramadan Gusti Allah obral pahala misalkan. Terus sabare Ramadan terus kita berleha-leha bersantai-santai dalam ibadah lah, itu bukan ciri-ciri orang yang memang menang dalam dirinya untuk menahan hawa nafsu setelah Ramadan ini tadi. Kemudian yang kedua adalah kita semakin istiqomah. Ini yang penting Kak Zahra. Jadi istiqomah itu, apalagi kalau kita bisa beristiqomah dalam hal sesuatu yang baik. Jangan sesuatu yang besar. Sesuatu yang kecil saja. Dan itu sesuatu kecil yang bisa bermanfaat kemudian kita istiqomahkan. Bahkan setelah Ramadan, itu salah satu poin kemenangan kita. Setelah 1 bulan Ramadan kemarin kita melaksanakan puasa. Kemudian yang paling tidak kalah penting juga adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi setelah kita itu ibadahnya meningkat, kemudian mengistiqomahkan hal-hal baik walaupun itu hal yang kecil sekalipun, kemudian kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi setelah Ramadan jangan punya cita-cita kita itu menjadi pribadi yang turun grade. Berarti harus upgrade. Jangan sampai downgrade, kita harus upgrade dalam segala hal, baik itu secara sosial, secara spiritual, kemudian hal yang lain pun selama itu membawa dampak positif bagi diri kita dan masyarakat lingkungan kita, keluarga kita harus pertahankan itu. Apalagi setelah bulan Ramadan kita lalui. Kira-kira seperti itu Kak Zahra. Baik, berarti banyak sekali ya Ustadz kriteria orang yang benar-benar menang. Intinya itu yang paling penting istiqomah. Meskipun hal kecil. Al-istiqomah itu khairum min alfi ibadah. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 ibadah. Atau al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Itu pentingnya istiqomah, walaupun sesuatu yang kecil. Ya. Itu ya teman-teman. Kita harus tetap istiqomah menjalankan ibadah apapun itu, sekecil apapun, semudah apapun, kita harus tetap istiqomah. Ya. Untuk selanjutnya Ustadz, mungkin ada tips agar ritme ibadah kita itu tetap terjaga, tidak langsung kendor gitu saat memasuki bulan Syawal. Kan biasanya selalu kayak turun gitu, semangatnya udah turun gitu kalau udah selesai Ramadan gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi Kak Zahra, ojo peh neng bulan Ramadan ini Allah obral ganjaran, obral pahala. Terus kita itu, Ramadan mau ngempeng. Misalkan, darusnya Quran ndak leren, baru terawih darus Quran sampai bengi. Terus kemudian tahajudnya ndak leren, poso, kemudian sedekah. Tapi setelah itu downgrade. Jangan sampai seperti itu. Jadi bagaimana kita mempertahankan ritme ibadah ini yang paling realistis, yang bisa kita pikirkan saat ini adalah bagaimana kita bisa mengatur yang namanya jadwal ibadah secara realistis. Terutama kita sebagai manusia tentu punya yang namanya ini Kak Zahra, skala prioritas. Terutama kalau kita menjadi seorang muslim, tentu ini
skala prioritas ini harus kita tekankan, terutama hal-hal yang bersangkut paut dengan spiritual, dengan ibadah. Jadi buatlah sekitar misalkan satu hari itu jadwal-jadwal yang ibadah yang memang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai mindset ibadah lek pas longgar. Nah, ibadah lek pas awake dhewe iki wektune longgar. Ibadah lek pas awake dhewe iki enggak repot. Nah, ini yang susah. Maka kunci pentingnya adalah kita menganggap ibadah itu jangan sebagai suatu kewajiban. Sholat misalkan atau puasa misalnya. Kita bicara tentang sholat aja lah. Sholat itu banyak sekali orang yang menganggap itu suatu kewajiban. Ya memang itu suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi mindset kita harus kita rubah. Sholat itu sebagai kebutuhan. Orang itu kalau butuh, bah longgar, bah repot, bah sek nyapo, pasti akan menyempatkan waktu untuk yang namanya ibadah. Pasti menyempatkan waktu yang namanya sholat. Ini yang paling penting. Supaya ritme kita, ibadah kita tetap terjaga. Tidak hanya pas Ramadan tok. Tapi nanti setelah Ramadan juga bisa berkesinambungan, berkelanjutan. Ya. Jadi lek cara bahasane intelek itu adalah apa namanya? Berkelanjutan, berkesinambungan gitu Kak Zahra. Baik, berarti intinya itu ibadah itu kebutuhan ya teman-teman, bukan hanya kewajiban. Ya memang benar wajib, tapi kalau mindset kita butuh, pasti kita akan melakukannya tanpa paksaan gitu. Tuh, teman-teman ya. Sustainable bahasanya. Berkelanjutan. Ya. Untuk bulan Syawal sendiri Ustadz, kan untuk amal atau ibadah yang bisa dilakukan pada bulan Syawal itu seperti apa Ustadz contohnya? Salah satu contohnya adalah salah satu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kita menjalankan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat masyhur sekali, bahkan familiar sekali di pemahaman kita bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah salah satu yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi itu adalah salah satu tanda bahwa setelah bulan Ramadan kita pun sek gelem nglakoni poso gitu. Ora gur pas poso tok, enggak pas Ramadan tok gitu. Sarah. Berarti untuk menandakan bahwa kita itu benar-benar mengambil pembelajaran, mengambil contoh-contoh di bulan Ramadan itu diterapkan setelah bulan setelahnya. Kalau untuk keutamaan sendiri Ustadz, keutamaan dari puasa Syawal ini apa Ustadz? Yang puasa 6 hari di bulan Syawal tadi ya. Itu. Kalau kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kemudian kita lanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini Kak Zahra. Ini fadilahnya luar biasa. Jadi seolah-olah orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Setahun penuh. Jadi kalau kita pikirkan, sopo sih wong saiki iki sing kuat poso setahun full ki kan enggak ada wong kadang poso sesasi kuwi ae sambat-sambat kan gitu. Jadi fadilahnya itu seperti kita itu berpuasa setahun penuh ya. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah salah satu ciri atau tanda bahwa ibadah kita di bulan Ramadan itu tandanya diterima Kak Zahra. Ya, jadi wong sing gelem nglakoni poso 6 dina ning sasi Syawal iki ya kuwi tandanya sakbare poso Ramadan sik gelem poso, berarti kan seperti yang Kak Zahra bilang di awal tadi, ritme ibadahnya tidak berubah setelah bulan puasa. Jadi itu sebagai penyempurna Kak Zahra. Jadi bulan puasa, kemudian kita sempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Lek adate awake dhewe dadi wong Jawa, itu biasanya di bulan Syawal kalau kita sudah melalui atau melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu, biasanya lek wong Jawa itu menyelenggarakan yang namanya lebaran kupat. Jadi kupatan ki asline ya bodone lebarane kangge wong-wong sing melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitu Kak Zahra. Kalau untuk puasa Syawal itu apakah harus di hari kedua sampai 7 atau bagaimana Ustaz? Tidak. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu tidak harus tanggal 2, tanggal 3, 4 dan seterusnya. Boleh berpuasa selama itu masih berada di bulan Syawal. Jadi monggo
misalkan di tanggal ketiga, tanggal kedua, tanggal ketiga, tanggal keempat, Pak Ustadz, wabot Pak Ustadz. Lah teng napa? Sik usume nglencer ya Pak Ustadz. Okay. Lah lek nglencer iki biasane suguhane, jajane, hidangane, kulinere itu luar biasa. Lah kene lek kon ngempet poso ngono ki di hadapan makanan yang seperti itu enggak iso. Akhirnya ya wis lah Pak Ustadz gak poso dhisik, engko posone lek wis bar bodo kupat. Boleh. Berarti jadi seperti itu. Pokoknya masih di bulan Syawal. Itulah ya keringanan kita Kak Zahra. Sudah mudah itu teman-teman. Jadi kalau masih pada saat usum-usum yang lancar gitu belum siap untuk berpuasa, bisa setelah bodo kupat itu bodo kupat ya benar memang lebaran kupat memang ya. Lebaran kupat itu untuk memulai puasa 6 hari di bulan Syawal dengan keutamaan yang sangat-sangat luar biasa gitu Ustaz. Betul sekali. Bisa dicoba teman-teman semuanya. Oke Ustaz. Kalau ngomongin tentang Syawal, tentang lebaran itu kan umumnya tentang baju baru, terus pokoknya semua baru, terus berpenampilan yang baik, terus nanti ngelancar gitu, pokoknya cuantik, ganteng gitu. Nah itu dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, bagaimana bisa menjadi kegiatan yang positif, tetapi tidak menggeser makna spiritual dari hari raya tersebut. Pertanyaan yang sering saya itu dapatkan ini Kak Zahra. Jadi apalagi generasi muda, generasi milenial, kemudian Gen Z, Gen Alpha, itu kalau mau lebaran biasanya yang paling diperhatikan itu masalah outfit biasanya. Bahkan saya tuh kelingan ya, teringat 2 tahun yang lalu itu sampai viral di TikTok itu outfit bagi ibu-ibu nih. Apa? Outfitnya shimmer. Nah, dulu kan pernah itu ada. Terus kemudian 1 tahun setelahnya ada outfit yang viral di TikTok apa? Burgundi misalnya. Ini nggak tahu nih tahun ini outfit yang viral itu apa, saya belum tahu ini, belum mengikuti ini Kak Zahra. Jadi boleh. Misalkan hari raya Idul Fitri, berlebaran, kita itu beryuforia, bersenang-senang, berbahagia, terus kemudian kita pakai outfit yang bagus, terus kita misalkan rumah ini yang mau gak tahu diresiki, mek diresiki setahun pisan pas mek bodotok. Nah itu bagus, nggak apa-apa. Euforia tidak apa-apa karena memang itu adalah ya dalam rangka menyambut kemenangan itu tadi, kemenangan melawan hawa nafsu. Cuman yang jadi tolak ukur, titik poin pentingnya di sini adalah boleh seperti itu, tapi jangan sampai kita melupakan pasca Ramadan ini kita mau ngapain. Pasca Ramadan ini apakah kita semakin mundur atau semakin maju? Boleh euforia, boleh karena memang itu sebagai syiar kita sebagai umat Islam. Lah, misalnya bodo lebaran, hari raya Idul Fitri bukan kita yang merayakan, bukan kita yang euforiakan, siapa lagi kan begitu. Boleh, tapi jangan lupa kisah setelah lebaran sakbare bodo ya awake dhewe arepe nyapo. Jadi benar yang Kak Zahra katakan tadi bahwa ya jangan sampai downgrade. Merugi sekali. Jadi orang yang merugi itu adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu orang yang merugi. Tapi ada juga orang yang celaka. Siapa itu? Orang yang hari esoknya lebih buruk daripada hari ini. Itu orang yang celaka. Jadi setelah Ramadan kita pikirkan apa yang kita mau lakukan, kita tingkatkan kualitas ibadah, kita upgrade kepribadian kita upgrade perilaku ucapan kita tata pola hidup sehingga setelah Ramadan ini kehidupan kita bisa tertata dan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Begitu Kak Zahra. Begitu. Semua teman-teman ya. Kalau untuk langkah nyata yang kan ini tadi membahas tentang upgrade ya Ustaz. Langkah nyata yang bisa membuat teman-teman Sobat Unisba ini mencoba untuk upgrade diri itu bagaimana Ustaz? Yang pertama adalah, ini langkah nyata Kak Zahra. Yang pertama adalah muhasabah diri. Ini penting. Jadi muhasabah diri kita mikir-mikir, ngeling-ngeling. Kira-kira apa yang perlu tak benahi, kira-kira apa yang perlu aku tambah, kira-kira apa yang perlu aku kurangi, terutama dalam hal yang negatif. Ya muhasabah itu penting. Jadi
langkah awal kita, langkah nyata kita itu adalah kita bermuhasabah. Setelah Ramadan ini saya harus bisa lebih baik. Kemudian apa setelah muhasabah? Menata pola hidup. Ini penting. Jadi pola hidup yang bagaimana yang kita lakukan setelah Ramadan? Apa mek urip mek gur golek duit terus? Apakah hidup hanya untuk mencari materi duniawi terus? Ataukah urip hanya untuk ngibadah terus? Hanya untuk zikir, wiritan terus? Semuanya baik, tapi alangkah baiknya jika pola hidup ini kita tata secara seimbang. Jadi kita mencari nafkah, kita bekerja, kita berkarya di dunia, kemudian jangan lupa supaya kita tidak dicap sebagai orang-orang yang sombong, sebagai orang-orang yang tidak butuh akan Allah, jangan lupa ibadah kita juga kita tata. Dunyane digoleki, akhirate insyaallah melu. Akhirate digoleki, dunyane insyaallah katut. Insyaallah begitu Kak Zahra. Berarti semuanya harus imbang. Iya, betul. Siji muhasabah, yang kedua menata pola hidup itu tadi. Jadi seperti itu. Oke, muhasabah dan menata pola hidup ya. Jangan hanya tentang baju baru. Kalau udah memasuki Syawal ini. Jangan hanya bicara tentang baju baru, sangune untuk piro, ya. Kemudian berbicara masalah outfit dan seterusnya. Ada yang lebih penting. Itu penting, tapi ada yang lebih penting dari itu. Penting begitu dari Kak itu. Zahra. Itulah semua ya teman-teman persiapan kita untuk memasuki bulan Syawal ini. Ya. Bukan hanya tentang baju baru, tetapi tentang muhasabah diri, tentang kita mengetahui diri kita sendiri, menata diri kita sendiri, kita kurang apa, kita harus gimana. Itu langkah awal nyata yang harus kita lakukan saat bulan Syawal tiba nanti. Untuk sebelum kita menutup podcast pada kali ini, mungkin Ustadz bisa memberikan satu quotes untuk sobat-sobat Unisba semuanya. Oke, terima kasih Kak Zahra. Sebetulnya quotes yang saya sampaikan ini adalah quotes yang mungkin bisa memotivasi sobat-sobat Unisba yang ada di rumah atau dimanapun berada. Ayo kita upgrade pribadi kita upgrade ibadah kita di bulan Ramadan. Kalau sekelas Ramadan saja tidak bisa merubah pola hidupmu, maka merugilah kita menjadi orang-orang yang beriman. Selamat beribadah di bulan Ramadan, dan mari kita songsong 1 Syawal, kita songsong Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Masya Allah, quotes yang sangat-sangat Masya Allah sekali Ustadz. Oke Ustadz, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya sama-sama Kak Zahra hadir di podcast kali ini dan sudah membagikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat kepada kita semua. Nggih. Alhamdulillah. Dan untuk semua sobat-sobat Unisba, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Saya Azahra Aulia Fitri dan saya Haikal Ma'ruf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.